Nomor jitu dari makam keramat, beranikah aku tidur di makam keramat? Ya aku berani, jawab hatiku tegas. Selepas maghrib, aku dan Ki Kuncen terus melangkah menuju pemakaman. Lumayan jauh juga jarak rumah Ki Kuncen dengan makam keramat itu. Ki Kuncen jalan di depan dengan membawa senter serta tangan kirinya menjinjing kantong plastik mungkin berisi sesajen. Sedangkan aku di belakangnya. Pas begitu masuk ke lokasi pemakaman, suasana jadi berubah, bulu kudukku tiba-tiba merinding, saat aku dan Ki Kuncen melewati kuburan yang berjejer kiri kanan jalan setapak yang kulewati dan ditambah pohon-pohon besar yang menambah suasana jadi sedikit horor. Setelah melewati banyak kuburan, barulah sampai di gubuk makam keramat. Gubuk itu mungkin berukuran 3 meter kali 3 meter dengan dindingnya semua dari bahan bambu. Sedangkan lantainya dipasangi ubin jadul, di tengah ada sebuah kuburan dengan batu nisannya terbungkus kain kapan. Sudah dipastikan inilah makam keramatnya. Ki Kuncen segera mengambil sehelai tikar lusuh yang terselip di tiang gubuk. Di atas tikar lusuh itulah aku dan Ki Kuncen duduk menghadap ke kuburan. Ki Kuncen mulai membuka kantong kreseknya. Ternyata dalam kantong kresek itu isinya hanya sebotol air mineral kecil, seikat serabut kelapa untuk membakar kemenyan, sebungkus korek api dan satu kain sarung. Dengan duduk bersila Ki Kuncen langsung menyalakan api dan membakar kemenyan. Bibir Ki Kuncen mulai komat kamit membaca mantra berbahasa Sunda. Nitip incu, getihna satetes, buukna salambar ulah kurang. Begitu diantara ucapan Ki Kuncen yang terdengar, yang artinya menitipkan aku pada penghuni kuburan agar menjaga darahnya setetes dan selembar rambutnya pun tidak boleh kurang. Setelah selesai, Ki Kuncen pun berpesan padaku. Jika nanti kamu melihat makhluk yang matanya banyak, kamu lari saja, jangan coba-coba mendekati apalagi melawan, itu sangat berbahaya, pesan Ki Kuncen dengan tegas. Iya Ki, saya akan ingat itu, jawabku menenangkan Ki Kuncen. Suara azan Isya mulai terdengar dari kejauhan. Sebelum Ki Kuncen pulang, dia memberikanku sebotol air dan sarung. Ki Kuncen pun pergi meninggalkanku sendiri. Sepeninggal Ki Kuncen, aku tenang-tenang saja, tak sedikit pun ada rasa takut pada diriku. Padahal ini yang pertama aku mencoba mencari nomor togel dengan tidur di kuburan. Untuk tidur di kuburan ini, aku mesti ngeluarin uang sejumlah 300.000, dengan fasilitas serba seadanya, tikar lusuh tanpa bantal, satu kain sarung, dan sebotol air mineral, ditambah satu lampu tempel yang menerangi gubuk ini. Dah hanya orang gila yang berani bayar nginep di tempat kayak gini, pikirku sambil tersenyum sendiri. Tapi ini hanya menuruti keingintahuanku saja, dan akan kujadikan sebuah pengalaman yang berharga buatku. Kalau dipikir-pikir mending ikutan uji nyali. Kalau kita takut tinggal lambaikan tangan saja ke kamera, biar para kru berlarian untuk menolong. Lah ini, mau minta tolong sama siapa? Sama yang ada di dalam kubur. Ih makin serem dong pikirku. Aku ambil rokok dari saku jaketku, ku ambil sebatang, menyulut dan mengisapnya. Aku di sini hanya ingin tidur saja. Jika ada mimpi itu yang diharap, kalau tak bermimpi itu tak jadi soal buatku. Tidak sedikit pun dalam hatiku meminta nomor pada kuburan yang ada di depanku, karena buatku, walaupun semasa hidupnya dia orang sakti, tapi jika sudah mati mana bisa ngasih aku nomor, karena sudah berbeda alam. Angin malam mulai terasa menusuk pori-pori tubuhku. Kulirik jam dinding yang menempel di tiang gubuk, menunjukkan jam 10. Entah sudah berapa batang rokok yang kuisap, tapi rasa ngantuk tak jua datang. Bagaimana aku bisa tidur dan bermimpi di tempat seperti ini? Di rumah pun aku selalu bisa tidur setelah lewat jam 2 malam. Di luar gubuk terasa sedikit berisik, dan suara lolongan anjing dari kejauhan mulai terdengar, membuat nyaliku sedikit goyah. Tanpa sadar aku melompat bangun dari tiduran, karena dikejutkan suara keras menimpa genteng gubuk. Aku menarik napas panjang untuk menenangkan diri. Ah, gila rupanya ada ranting pohon yang jatuh menimpa genteng. Pikirku ku mengagetkan saja, jujur saja keberanianku mulai sedikit goyah. Rasa takut sudah merasuk ke dalam diriku. Aku meraih jaket dan sepatuku, dan segera memakainya. Jika ada hal yang tidak diinginkan maka aku tinggal tabrak pintu gubuk dan lari ke rumah Ki Kuncen. Begitulah pikirku.
Jam dinding sudah menunjukkan jam 12 malam, bulu kudukku terus merinding, keberanian dan nyaliku sudah benar-benar hilang. Entah karena apa aku begitu ketakutan dalam gubuk itu, padahal tak sepotong pun makhluk halus yang kulihat, berbaring salah. Duduk tak nyaman, berdiri pun tak tenang, dan gilanya pikiranku selalu membayangkan kuburan keramat itu tiba-tiba meletus mengeluarkan gumpalan asap, dan asap itu menjadi sosok makhluk yang menyeramkan, itu yang selalu ada di pikiranku, makanya mataku sebentar-sebentar terus melirik ke kuburan itu. Allahu Akbar, pekikku yang refleks berdiri memasang kuda-kuda, karena dikagetkan oleh pintu gubuk yang terbuka karena tertiup angin. Gila, benar-benar gila, jantungku terasa mau copot, gerutuku sambil melangkah menutup kembali pintu gubuk, suasana terasa semakin mencekam, angin terus berhembus menebak pohon-pohon di luar gubuk, hingga menimbulkan suara-suara aneh yang menakutkan. Jujur aku menyesal tidur di makam keramat ini. Seandainya tahu bakal seperti ini, mending aku tidur di rumah Ki Kuncen saja sambil godain anak perawannya yang bahenol, pikirku dalam hati. Kulirik jam, sudah menunjukkan jam 1. Rasa takut semakin menjadi, dan membuat aku bertekad untuk menyerah. Biar aku pulang ke rumah Ki Kuncen saja. Aku segera melangkah dan membuka pintu gubuk. Ku tengok keluar, begitu gelap hingga jalan pun tak terlihat. Aku bergidik bila aku pulang ke rumah Ki Kuncen. Ku takut tak sampai malah kesasar oleh gelapnya malam. Benar-benar sial, pikirku. Bertahan takut pulang apalagi. Akhirnya aku kembali masuk dan menutup rapat pintu gubuk. Aku duduk kembali di sisi kuburan keramat itu, menahan rasa takut yang semakin menjadi, ingin rasa aku menangis. Kapok aku lakukan macam gini lagi. Lebih baik aku tidur di kamarku daripada tersiksa, dianiaya oleh rasa ketakutan. Tiba-tiba sekilas terbayang wajah almarhum kakekku yang tersenyum, seakan dia mencibir dan mentertawakan keadaanku. Tidak berpikir panjang aku segera duduk bersila, dengan memejamkan kedua mataku, ku tarik napas perlahan. Dengan setiap tarikan nafasku, ku isi kalimat istighfar, perlahan hatiku mulai tenang. Rasa takut yang membelenggu perlahan memudar. Aku bukan pecundang, yang harus kalah oleh rasa takut yang tak beralasan. Sedikit menyombongkan diri dalam hati agar rasa percaya diri kembali datang, ku minum air mineral pemberian Ki Kuncen, dan kembali aku menyulut rokok. Sekarang kembali hatiku tenang dan rasa takut sudah berkurang. Aku mulai tak peduli pada niatku tidur di makam keramat ini, yaitu ingin mendapatkan nomor togel. Sekarang aku hanya berharap pagi cepat datang biar aku bisa pulang, karena rasanya sudah tak mungkin aku mendapatkan nomor. Mataku saja tidak ada kantuk-kantuknya. Aku berbaring di tikar yang lusuh dan kotor. Suara di masjid mulai terdengar samar karena jauh, tapi membuat aku semakin tenang karena waktu subuh sudah tiba. Tidak terasa aku pun terlelap tidur, dan dalam tidurku, aku bermimpi melihat ekskavator sedang mengeruk pasir, dan di belakangnya tertera nomor 08 dengan huruf yang sangat besar. Ekskavator itu mengeruk pasir di lokasi dekat kampungku. Setelah melihat ekskavator, aku melihat padi yang siap panen diserang ribuan burung pipit. Tapi aku tak hafal lokasi sawah tersebut. Aku tersentak dan terbangun. Ternyata hari sudah pagi. Suara-suara burung ramai berkicauan di atas pohon beringin yang meneduhi gubuk makam keramat ini. Tanpa berpikir panjang, aku segera pergi meninggalkan gubuk makam keramat, menuju rumah Ki Kuncen untuk berpamitan pulang. Setelah sampai di rumah Ki Kuncen, aku pun segera pamitan setelah melaporkan bahwa aku telah berhasil mendapatkan nomornya. Sebelum aku pulang ke rumah, aku sempatkan ke tempat lokasi pengerukan pasir. Aku ingin membuktikan tentang mimpiku. Jujur saja aku belum pernah ke tempat pengerukan pasir itu. Entah ada berapa ekskavator di sana aku tidak hafal. Sampai juga aku di lokasi pengerukan pasir, dan melihat satu ekskavator terparkir pinggir jalan, dan benar-benar ekskavator yang sama yang aku lihat dalam mimpi. Warna cat ekskavator dan nomor di bodi belakang pun sama, 08. Wow, ini benar-benar luar biasa. Mimpi nyata, berarti nomor 08 lah yang harus aku tembak. Dengan hati senang aku pun segera pulang menuju rumah. Benar-benar nomor yang jitu, 08 nembus, tapi sayang hanya 100.000 saja aku memasangnya. Aku terlalu fokus pada yang 4 angkaan.
tapi gagal tak ada yang nembus 4 angkanya, tetapi segitu juga sudah alhamdulillah. Yang paling berharga bukan pada uangnya tapi pada mimpi yang kudapat di makam keramat itu begitu nyata. Mimpi melihat ekskavator yang belum pernah kulihat, nyatanya sama dengan yang kulihat dalam nyata. Dan satu pesan untuk para pembaca, ketakutan yang besar adalah ketakutan yang diciptakan oleh diri sendiri. Itulah ketakutan yang membahayakan. Tamat.